boleh melakukan hubungan seks. Jadi perut tidak tergencet kan ya. Para sahabat sehat, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin melanjutkan bincang-bincang kita mengenai sesuatu yang sering ditanyakan oleh seorang ibu yang sedang hamil, yaitu mengenai apakah pada saat hamil ini boleh melakukan hubungan seks suami istri. Nah, kita tahu bahwa hamil itu memakan waktu 9 bulan 10 hari, atau kalau diartikan secara hari itu berarti 270 hari kan ya, cukup lama. Sehingga pertanyaan ini wajar dan memang harus dimengerti oleh pasangan suami istri yang istrinya sedang hamil. Para sahabat sehat, berbicara mengenai hubungan seks pada hamil, pada prinsipnya saya katakan boleh. Ya, jadi saya berikan garis bawah boleh, tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi supaya aman dan nyaman. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Ditinjau dari segi umur kehamilannya, bagi ibu hamil yang masih trimester pertama, 3 bulan pertama, itu berhati-hatilah pada saat berhubungan badan atau dengan lain kata, tidak boleh terpapar sperma. Karena sperma mengandung obat yang namanya prostaglandin, ini bisa menyebabkan kontraksi, bisa menyebabkan perdarahan, atau bahkan bisa memicu terjadinya keguguran. Oh, kalau begitu kan bahaya dokter, mending nggak usah aja. Silakan, saya katakan boleh tapi dengan syarat. Boleh berhubungan, tapi sperma tidak boleh masuk. Supaya aman dan nyaman tadi, itu kalau trimester 1. Nah, sebaliknya kalau umur kehamilan trimester ketiga, katakanlah sudah 7 bulan ke atas, itu pun hati-hati. Kalau kena sperma, karena bisa memicu kontraksi, bisa terjadi bahaya kelahiran prematur atau belum cukup bulan. Nah, dari sini mungkin para sahabat sehat mulai berpikir, berarti yang paling aman trimester 2 ya dok? Ya memang kalau trimester kedua sudah lewat 16 minggu, plasenta kan sudah terbentuk sempurna. Dan sebelum 7 bulan, katakanlah begitu. Tapi sekali lagi saya katakan, asal tidak terkena sperma, baik trimester 1, trimester 2, trimester 3 cukup aman. Tapi untuk trimester kedua, sperma boleh masuk. Trimester 1 sebaiknya tidak. Oke ya, dari segi umur kehamilan sudah jelas nih. Sekarang kita membahas yang lain lagi, yang penting dan ini banyak ditanyakan, yaitu mengenai posisi. Nah, ibu hamil kan perutnya besar nih. Kalau dia posisi di bawah, suami di atas, bisa dibayangkan kalau perutnya akan tertindih, kegencet gitu ya, kan resiko untuk kehamilannya. Makanya disepakati posisi yang senyaman, seenak atau bagi suami istri itu yang paling nyaman tapi juga aman untuk kehamilannya. Yaitu misalkan saja saya contohkan posisi miring. Jadi perut tidak tergencet kan ya. Nah, mungkin juga posisi duduk. Oke, posisi duduk. Kalau wanitanya di pangku, duduk istilahnya kan perut juga tidak tergencet ya. Jadi kan posisi dari belakang juga boleh seperti itu. Jadi intinya jangan dipaksakan posisi yang seperti biasanya. Malah bisa dicoba variasi posisi-posisi berhubungan yang nyaman dan aman tadi. Atau wanitanya di atas juga boleh. Jadi prinsipnya agar perutnya tidak tergencet. Oke, tidak tertindih begitu. Jadi sudah jelas ya mengenai umur kehamilannya kapan, yang aman, kemudian posisinya bagaimana. Yang tidak kalah pentingnya para sahabat sehat, harus dipastikan bahwa kehamilan Anda itu normal. Letak plasenta atau ari-ari juga tidak di bawah. Karena kalau ada riwayat mengalami perdarahan, plasenta previa atau plasentanya menutupi jalan lahir, dipakai berhubungan, kena sperma, kontraksi, perdarahan, wah malah tidak karu-karuan kan ya. Jadi sekali lagi dipastikan bahwa kondisi kehamilan Anda itu normal. Oke. Jadi tadi umur kehamilannya sudah, posisi berhubungannya sudah,
pastikan bahwa kehamilannya itu normal dan tidak ada riwayat perdarahan. Kemudian ada juga riwayat ketuban nih, ketubannya udah pernah pecah, merembes, itu pun juga hati-hati. Dan harus diingat lagi, karena lubang kencing, lubang vagina, lubang anus kita itu saling berdekatan, risiko terjadinya infeksi saluran kemih kalau terlalu sering berhubungan, itu juga bisa terjadi. Paham ya maksud saya? Kalau katakanlah setiap hari atau 2 hari sekali bersenggama, berhubungan suami istri, itu memudahkan terjadinya infeksi saluran kemih. Logis kan ya, karena lubangnya kan deket-deket tuh jaraknya. Nah, terus ada pasien yang menanyakan, jadi sebaiknya frekuensi hubungannya itu berapa kali dokter? Tetap wajar ya, mau seminggu 2 kali, seminggu sekali oke, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi dipastikan kehamilannya normal, dan pada umur kehamilan berapa yang aman untuk sperma masuk dan sebagainya. Dengan penjelasan saya ini para sahabat sehat, saya berharap tidak lagi takut. Ada suami yang mengantarkan istri mengatakan, dokter, karena dulu anak pertama kami itu keguguran. Jadi ini saya takut sekali. Jadi saya nggak berhubungan deh. Nggak apa-apa. Saya nggak berhubungan selama 9 bulan 10 hari nggak apa-apa. Kalau itu memang disepakati ya, bukan karena terpaksa, silakan saja. Tapi sekali lagi sebetulnya jangan membuat trauma riwayat keguguran yang lalu. Mungkin yang lalu tidak paham mengenai persyaratan tadi ini ya, term and condition-nya. Jadi boleh berhubungan seks pada saat hamil, tapi harus mengikuti beberapa persyaratan tadi. Asal spermanya tidak masuk, saya rasa masih cukup aman. Soalnya tidak hanya 9 bulan 10 hari loh ya. Nanti setelah itu nifas. Entah melahirkan normal, entah lahir secara operasi sesar, nifas itu sekitar 40 hari. Berarti kalau ditambah dari 9 bulan ditambah sebulan setengah nifas, jadi berapa? Jadi 11 bulan. Wah, jadi setahun dong. Ya, jadi sekali lagi tolong dengan penjelasan saya ini menjadikan tidak takut tapi paham bahwa prinsipnya berhubungan seks pada saat hamil itu boleh dengan beberapa persyaratan tadi. Cukup jelas? Atau masih ada yang membuat kegalauan mau ditanyakan, silakan saja tulis di kolom chat. Jadi beberapa saat yang lalu saat saya membuat konten tentang seks di usia menopause, begitu banyak sekali yang bertanya, itu pun saya jawab. Kemudian yang sedikit viral begitu ya di TikTok itu mengenai saya beri judul menopause apa bisa hamil. Nah, judulnya kan menopause apa bisa hamil kan? Jawabannya kan tidak kan kalau memang benar-benar menopause. Tapi dari situ berkembang pertanyaan mengenai menopause, mengenai kok tidak bisa hamil, kok ada tetangga saya sudah jadi nenek bisa hamil dan sebagainya. Jadi sama seperti saat hari ini, walaupun topik ini khusus mengenai seks pada saat hamil, kalau dari para pecinta Puas Channel ada yang mau ditanyakan hal-hal lain, silahkan saja. Sebisa mungkin saya akan menjawab. Tapi kalau tidak mau di-share, dibaca secara publis, dibaca orang banyak begitu, mau WA pribadi saya silahkan. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, konten kali ini mengenai seks pada saat kehamilan menjadikan wacana kita terbuka, tidak takut, tapi juga tidak sembrono. Sehingga tetap aman, nyaman, dan kehamilan kita tetap berkembang baik, sehat. Satu lagi sampai saya lupa, ada mitos yang salah. Kalau sperma masuk, takut nanti bayinya lahir di kepalanya banyak putih-putihnya. Katanya itu spermanya nempel di kepala bayi. Itu salah ya, jadi saya jelaskan. Kan bayi kita itu ada pelindungnya, yaitu selaput ketuban. Jadi sperma itu nggak bisa tembus terus nempel di kepalanya bayi. Jadi yang putih-putih itu istilahnya vernik caseosa, itu memang lemak pelindung supaya bayi itu tidak jatuh pada kondisi hipotermi. Artinya menghangatkan bayi itu. Jadi yang putih-putih kalau bayi lahir nempel di kulitnya, di kepalanya itu bukan karena sperma bapaknya. Bukan ya, jadi sekali lagi jangan takut, nggak apa-apa. Sperma itu tidak akan masuk istilahnya kepada bayinya dan juga ada ketakutan lagi, oh nanti meracuni, nanti anak saya keracunan kena sperma. Tidak ya, sekali lagi Tuhan menciptakan kehamilan itu aman, bayi itu terlindung di dalam selaput ketuban. Asal ketuban masih utuh semuanya aman. Oke, para sahabat sehat, cukup jelas. Silakan nanti kalau ada pertanyaan yang lain itu akan saya bahas dalam konten berikutnya. Salam sehat dari saya dari Kota Malang.